Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 233510248 dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript asinkronus dan sinkronus. Nah, sebelum kita ke video tutorial coding JavaScript asinkronus dan sinkronus, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu JavaScript asinkronus dan sinkronus. Nah, langsung saja kita ke JavaScript sinkronus. Nah, apa sih sinkronus itu? Nah, secara default, JavaScript mengeksekusi kode secara berurutan baris demi baris. Nah, ini berarti setiap instruksi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke baris berikutnya. Mekanisme ini dikenal sebagai synchronous execution, di mana setiap proses harus menunggu proses sebelumnya selesai sebelum dieksekusi. Nah, inilah yang membuatnya disebut blocking, karena jika ada proses yang lama, proses lainnya harus menunggu. Nah, selanjutnya itu adalah asynchronous. Nah, apa sih asynchronous itu? Meskipun JavaScript secara default berjalan secara sinkronus, kita bisa mengubahnya menjadi asinkronus. Berbeda dengan eksekusi sinkronus, dalam asinkronus, JavaScript tidak perlu menunggu suatu proses selesai sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Sebaliknya, JavaScript akan tetap menjalankan kode lain sambil menunggu proses asinkronus selesai. Karena tidak menghambat jalannya program, metode ini disebut juga non-blocking. Nah, kemudian di sini terdapat perbedaan asinkronus dan sinkronus. Nah, apa saja sih perbedaannya? Untuk sinkronus itu yang pertama itu dieksekusi secara berurutan atau satu persatu. Yang kedua, harus menunggu proses sebelumnya selesai atau blocking. Yang ketiga, itu cocok untuk tugas yang cepat selesai. Nah, untuk asinkronus itu yang pertama, tidak perlu menunggu proses sebelumnya selesai atau non-blocking. Yang kedua, dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Yang ketiga, cocok untuk operasi yang memerlukan waktu lama, misalnya fetching data dari server. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai JavaScript asynchronous. Nah, asynchronous itu terdapat 3 penerapan. Yang pertama itu ada callback, yang kedua itu ada promise, yang ketiga itu ada async atau await. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas callback pada asynchronous. Nah, apa sih callback pada asynchronous? Nah, callback adalah cara untuk menjalankan kembali kode dalam program setelah suatu proses asinkronus selesai. Callback biasanya berupa fungsi yang diberikan sebagai parameter yang akan dipanggil begitu proses asinkronus selesai dijalankan. Dengan menggunakan callback, program dapat menerima hasil dari proses yang berjalan secara asinkronus dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Nah, baiklah, langsung saja kita mencobakan codingannya di Visual Studio Code. Nah, langsung saja kita ke Visual Studio Code saya. Ini kita langsung ke Visual Studio Code. Nah, di sini codingannya kosong ya teman-teman, karena memang kita akan membuat ulang semua codingannya. Nah, yang di sini saya akan mengangkat kasus tentang status pengiriman barang. Nah, di sini langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuat import. Di sini kita membuat import ref. Dan di sini kita koma unmounted. Karena kita akan menggunakan fungsi unmounted di sini. Kemudian kita enterkan, dan di sini kita langkah pertama itu kita membuat fungsi dari callback yaitu const status callback sama dengan ref. Dan sini kita klikkan saja, kemudian buka kurung. Nah, di sini dalamnya itu null. Jangan lupa dititik komakan. Dan selanjutnya itu kita membuat const loading sama dengan ref. Kita klikkan saja dan buka kurung, sini null, bukan
bukan null teman-teman, tapi true. Jangan lupa titik komanya juga. Nah, selanjutnya kita itu membuat fungsi callback. Nah, di sini saya akan membuat komentarnya. Sini menggunakan callback. Nah, di sini perintah yang pertama dapat kita lakukan itu const. Ini teman-teman bisa klikkan saja. Const fetch shipping status callback. Ini kita sama dengankan. Sini kita buka kurung. Nah, dalam buka kurung ini kita buat callback. Kemudian setelah itu kita spasi, kita bikin tanda panah itu menggunakan sama dengan dan tanda lebih besar. Kemudian sini kita buka kurung kurawal, lalu kita enterkan. Nah, di dalam sini kita membuat set timeout. Nah, ini kita klikkan saja. Kita buka kurung. Nah, kita buka kurung lagi. Nah, di sini kita buat tanda panah lagi. Lalu kita enterkan. Nah, di sini kita membuka kurung kurawal, lalu kita enterkan. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah. Di dalam ini itu callback. Ini kita klik saja. Callback, buka kurung. Di sini kita gunakan kalimat pesanan Anda sedang dikemas. Lalu jangan lupa titik komanya, kemudian kita enterkan. Nah, di sini jangan lupa koma. Di sini kita akan membuat waktunya itu selama 2 milisecond. Lalu jangan lupa kurung di sini. Kita backspace saja, lalu naikkan ke atas. Nah, lalu di sini kita titik komakan, dan di sini juga kita titik koma. Nah, di sini agar tampak lebih rapi bisa kita naikkan. Nah, setelah itu kita membuat fungsi onset. Nah, di sini kemudian kita membuka kurung, buka lagi. Nah, di sini kita enterkan saja. Nah, di sini kita akan membuat tanda panah lagi. Terus kita buka kurung kurawal. Nah, di mana kurung kurawal ini kita enterkan lagi. Nah, di sini kita menggunakan perintah fetch. Ini fetch shipping status callback. Kemudian kita buka kurung. Buka lagi. Dan di sini result. Nah, kemudian di sini kita enterkan lagi. Di sini kita bikin tanda panah lagi. Dan kita buka kurung kurawal lagi. Kita enterkan lagi. Dan di sini kita akan membuat status callback dot value. Nah, ini kita klikkan saja sama dengan result. Nah, ini kita klikkan saja, jangan lupa titik komanya. Dan kemudian kita enterkan lagi. Nah, di sini kita akan membuat loading dot value. Nah, kemudian sama dengan false. Titik koma jangan lupa. Nah, di sini kita naikkan saja ke atas. Ini kurang di bawah ini. Dan kita jangan lupa titik koma, dan yang ini juga. Titik koma. Dan yang ini juga jangan lupa naikkan ke atas juga supaya lebih rapi. Ini jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu selesai di dalam script, kita akan masuk ke bagian template. Nah, di mana di sini kan saya akan mengangkat kasus mengenai status pengiriman barang. Nah, di sini saya akan membuat di bagian template yaitu div. Ini kita klikkan saja. Nah, di mana div ini kita enterkan. Nah, dalam div ini kita bikin H2. Ini kita klik saja. Nah, dalam H2 ini kita buat itu status pengiriman barang.
Nah, kemudian kita enterkan saja. Nah, setelah itu kita membuat paragraf. Sini P. Nah, setelah buat paragraf, nah di dalam paragraf ini kita akan membuat kurung kurawal ganda, di mana di dalam kurung kurawal ganda ini kita akan membuat tulisan. Maaf sebelumnya kita bukan membuat paragraf ganda, tapi kita akan membuat paragraf. Nah, di dalam paragraf ini akan ada VIF. Nah, di sini kita akan masukkan kata loading. Loading ini kita klikkan saja. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat kalimat loading status pengiriman. Nah, setelah itu kita enterkan. Nah, di sini kita membuat div lagi. Nah, di sini kita membuat div. Lalu di sini di dalam div ini kita membuat velse. Nah, setelah membuat velse, kemudian kita enterkan yang di sini. Nah, dalam velse ini kita akan membuat header 3. Nah, ini kita klikkan saja. Nah, di sini kita akan membuat callback. Nah, ini kita klikkan saja. Nah, setelah kita membuat header 3, kita membuat paragraf lagi. Nah, di sini kita klik saja. Nah, di dalam paragraf ini kita membuat kurung kurawal ganda. Nah, di dalam sini kita membuat itu status callback. Nah, ini kita klik saja. Nah, setelah itu kita Ctrl SK. Nah, di sini teman-teman jika ingin melihat outputnya atau tampilannya, kita bisa ke browser. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini kan dia sedang memproses nih. Nah, dalam 2 detik, nah dia akan melakukan perintah pesanan Anda sedang dikemas atau menampilkan pesanan Anda sedang dikemas. Itu fungsinya callback. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang promise asynchronous. Sebelum kita masuk ke codingannya, apa sih promise asynchronous itu? Nah, promise asynchronous. Promise dalam asynchronous JavaScript adalah objek yang merepresentasikan keberhasilan atau kegagalan suatu operasi di masa depan. Promise memiliki 3 status utama, yaitu pending ketika proses masih berjalan. Yang kedua itu ada fulfilled, yaitu jika berhasil dan hasilnya bisa diakses melalui then, serta reject, yaitu jika gagal dan errornya bisa ditangani dengan catch. Nah, keunggulan promise adalah kemampuannya menghindari callback hell, kemudian mempermudah penanganan hasil dan error, serta dapat dikombinasikan dengan async atau await untuk membuat kode lebih mudah dibaca. Nah, langsung saja kita akan mencoba codingannya di Visual Studio Code. Di sini kita langsung keluar saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, yang pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu menambah fungsi const di sini. Nah, di sini kita akan menambah const. Ini kita klik saja. Nah, const status promise. Ini promise. Nah, setelah kita menambahkan ref, buka kurung. Nah, ini isinya itu adalah null. Jangan lupa kita titik koma. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi promise di bawah callback sini. Kita masih menggunakan kasus yang sama, yaitu status pengiriman barang. Sini saya buat komentar dulu di sini menggunakan promise.
Nah, langsung saja kita ke codingannya nih. Perintah pertamanya itu adalah const. Ini kita klik saja. Const fetch. Nah, ini kita klik saja, tapi bukan status callback lagi, tetapi status promise. Nah, kemudian sama dengan, lalu kita buka kurung, tutup kurung, lalu kita akan membuat tanda panah di sini. Nah, setelah itu kita membuka kurung perawal, lalu kita enterkan. Nah, di dalam sini kita akan membuat perintah yaitu return. Ini kita klik saja new promise. New promise. Nah, ini kita klik saja. Nah, setelah itu buka kurung. Nah, di sini kita buat to resolve. Lalu jangan lupa kita bikin tanda panah lagi di sini. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi. Lalu kita enterkan. Nah, di sini di dalam resolve ini kita tambahkan lagi kurung kurawalnya, bukan kurung kurawal, kurung biasanya. Nah, setelah itu di dalam return ini kita akan masukkan perintah set timeout nih. Kita klikkan saja, kemudian kita buat buka kurung, kita buat lagi 2 kali. Nah, di sini kita spasikan. Nah, di sini kita akan buat tanda panah seperti biasa yang menggunakan sama dengan dan tanda lebih besar. Kemudian di sini kita buat resolve. Ini kita klikkan saja. Kemudian kita buka kurung lagi. Nah, di sini kita buat tanda petik. Nah, di sini kita akan menggunakan kalimat pesanan Anda dalam perjalanan. Kemudian jangan lupa di sini pesanan Anda dalam perjalanan. Nah, di sini jangan lupa koma. Dan di sini kita akan membuat waktunya sama dengan yang callback tadi, yaitu 2000 milisecond. Dan jangan lupa di sini titik komanya. Sini titik koma. Nah, untuk di bagian sininya kita menggunakan kurung lagi, kemudian jangan lupa titik koma, dan di sini juga titik koma. Nah, sini kita bisa menaikkan supaya dia lebih rapi, teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan fungsi promise-nya, selanjutnya kita masuk ke bagian di bawah ini, di bawah fungsi callback tadi yang kita panggil. Nah, di sini kita buat lagi, kita enterkan 2 kali, kemudian kita bikin lagi fetch. Ini cuman bukan status callback ya, tetapi status promise. Ini promise. Nah, ini kita klikkan saja. Kemudian di sini kita buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa di sini then. Nah, kita klikkan saja. Nah, di sini kita buat lagi promise resolve. Nah, jangan lupa di sini kita bikin tanda panah lagi. Kemudian kita buka kurung kurawal lagi, lalu kita enterkan. Dan di sini kita akan membuat perintah status promise. Nih kita klikkan saja status promise dot value. Nih kita klikkan saja. Kemudian sama dengan promise. Nih promise result. Ini kita enterkan saja. Lalu kita titik koma. Nah, setelah itu di sini kita jangan lupa buka kurungnya. Nah, di sini buka kurungnya 2 ya, teman-teman. Nah, di sini satu lagi buka kurungnya. Nah, di sini jangan lupa kita titik koma. Nah, bagian
bagian sini kita bisa naikkan. Kita Ctrl C, nah supaya lebih rapi kita naikkan saja ke sini. Dan Ctrl V, ini kita hapus. Kita naikkan supaya lebih rapi. Juga ini lebih rapi. Dan setelah itu kita pindah ke bagian template-nya. Di sini kita akan menambah untuk promise-nya. Di sini kita tambahkan H3. Nah, kita klik saja. Nah, di sini H3, di sini promise. Dan jangan lupa titik 2. Nah, setelah itu kita enterkan. Lalu kita bikin paragraf sama seperti yang callback tadi. Lalu kita klik saja ini. Nah, di sini kita buat kurung kurawal ganda. Nah, di dalam sini kita masukkan itu status promise. Nah, setelah sudah kita lakukan codingan tentang promise, lalu kita Ctrl S kan. Nah, teman-teman bisa melihat tampilannya di browser teman-teman. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, di sini kan dia menunggu nih selama 2 detik. Nah, di sini sudah tertampil promise pesanan Anda dalam perjalanan. Nah, di sini adalah tampilan promise asynchronous. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke async atau await asynchronous. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, apa sih sebenarnya async atau await asynchronous itu? Nah, async atau await adalah fitur dalam JavaScript yang digunakan untuk menangani proses asinkronus dengan cara yang lebih mudah dibaca dan ditulis dibandingkan dengan promise atau callback. Nah, kata kunci async digunakan untuk mendefinisikan fungsi asinkronus, sedangkan await digunakan di dalamnya untuk menunggu hasil dari promise sebelum melanjutkan eksekusi kode berikutnya. Baiklah, langsung saja kita mencoba codingannya di Visual Studio Code saya. Ini kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menambah fungsi atau menambah variabel di sini. Kita bisa masukkan perintah const status async await sama dengan ref. Nah, di sini kita buka kurung, nah kita set ini no. Lalu kita jangan lupa titik koma di sini. Kemudian setelah itu kita memanggil fungsi async await itu. Nah, kita akan meletakkan perintah tersebut di bawah promise ini. Kita enterkan saja. Nah, di sini saya bikin komentarnya supaya teman-teman bisa mengetahui ini bagian apa saja. Nah, di sini kita akan membuat menggunakan async atau await. Nah, kemudian kita langsung saja ke perintahnya. Yang pertama itu adalah const. Ini kita klik saja const fetch. Nah, di sini kita klik saja ini, lalu ini kita callback ini kita ganti menjadi async. Kemudian sama dengan. Nah, di sini jangan lupa kita bikin lagi perintah async. Lalu buka kurung, tutup kurung. Lalu kita bikin tanda panah menggunakan sama dengan dan tanda lebih besar. Kemudian buka kurung kurawal, lalu kita enterkan. Nah, di dalam sini kita akan memasukkan perintah yaitu return. Ini kita klik saja return new. Ini kita klik saja new promise. Ini kita klikkan saja buka kurung di sini, buka kurung lagi. Sini adalah resolve. Nih, resolve kita klikkan saja. Lalu di sini kita bikin tanda panah lagi. Nah, kemudian kita buka kurung kurawal lagi. Sini kita enterkan saja. Nah, di sini kita akan membuat perintah set timeout.
Kita klikkan saja. Nah, di sini kita buka kurung lagi. Nah, di sini kita buat tanda panah lagi. Kemudian kita spasi. Di sini kita menggunakan perintah resolve. Kita klikkan saja resolve. Nah, di sini kita buat buka kurung lagi, bikin tanda petik. Nah, di sini pesanan Anda telah sampai. Pesanan Anda telah sampai. Kemudian di sini jangan lupa komanya. Di sini kita sama, saya set juga dengan waktu 2000 milisecond. Nah, setelah itu jangan lupa titik koma. Nah, di sini juga kita jangan lupa titik koma. Di sini juga. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian sini, di bagian unmounted ini. Nah, kita kan sudah memasukkan perintah async await. Nah, di sini tuh perintah setelah untuk memanggil fungsi tersebut maka berubah jadi lebih mudah dipahami dan lebih singkat. Nah, di sini kita cuman menggunakan satu panggilan callback saja di sini untuk fetch shipping status callback-nya. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan yang promise. Nah, di sini kita naikkan saja sedikit. Nah, di sini kita bisa langsung mengganti status promise ini menjadi value sama dengan di sini kita ganti yang promise result ini menjadi await. Disinilah fungsi await digunakan. Baru kita masukkan di sini fetch shipping. Nah, di sini kita ambil yang fetch shipping status promise. Nah, setelah itu jangan lupa buka kurung tanda kurung di sini. Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi fungsi asingnya. Dan di sini kita bikin lagi seperti promise. Kita ketikkan status. Ini async await ini, lalu dot value. Kita klik saja, kemudian sama dengan lalu menggunakan await. Nah, ini kita klikkan saja, lalu fetch. Nih. Nah, sudah kita klik nih, sudah kita klikkan. Kemudian kita gunakan tanda kurung, buka kurung, tanda kurung seperti di atas, jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu, ini kita lebih rapikan loading filenya, kita enterkan lagi. Nah, di sini kita bisa memindahkan yang bagian ini itu di bagian sini. Mana bagian sini itu ini dan tutup kurung. Nah, ini bisa kita hapus teman-teman. Nah, di sini setelah itu di sini setelah kita buat codingan di bagian sini, lalu kita ke bagian sini, bagian ke template. Nah, template ini kita bisa menambahkan lagi. Yang di sini H3. Ini salah ya, teman-teman. Bukan H2, tetapi H3. Nah, ini H3. Kemudian di sini kita bisa membuat async await. Await titik 2. Nah, lalu kita buat di sini paragrafnya, oke. Lalu kita klik saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan kurung kerawal ganda. Nah, di dalam sini kita buat status async await. Nah, di sini terdapat sedikit error, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menuliskan ulang. Await. Sini juga await.
bagian sini, ini kan. Baiklah teman-teman, di sini masih error ya. Ternyata di sini kita harus menambahkan di dalam onMounted ini adalah perintah asing. Nah, kemudian sudah hilang errornya, kita bisa Ctrl S kan. Nah, setelah kita Ctrl S, teman-teman ingin melihat hasil output atau tampilan itu di browser. Nah, di browser, nah di sini kita bisa refresh dulu. Nah, di sini melakukan loading. Kita tunggu 2 detik. Nah, di sini sudah tertampil async await, itu pesanan Anda telah sampai. Nah, di sini sudah tertampil semua penerapan dari JavaScript asynchronous, yaitu ada callback, promise, dan async await. Nah, di mana async await ini adalah penerapan yang paling simple, yang paling mudah dipahami, dan yang paling bagus di antara ketiganya. Baiklah teman-teman, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.